Ikhlas itu bukan berarti tidak bayar. Para nabi, para rasul adalah orang-orang yang top ikhlasnya. Tetap mereka masih ada harapan bayaran. Ya, innilakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Jadi ikhlas itu bukan tidak ada bayarannya. Bayaran masih tetap ikhlas dalam wilayah keikhlasan. Jadi lebih ditekankan bahwa keikhlasan itu adalah dibuktikan dengan profesionalisme itu. Makanya innallaha yuhibbu man idza yuhibbu ahadan idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yang paling disenangi oleh Allah adalah orang yang bekerja secara profesional. Aja TPA, TPQ, khataman Quran, pada gerada gurdu gue dites orang bisa muni bocah ke si pribadi mana? Nggak kali duit 200.000 kan nggak. Itu satu. Jadi wilayah ikhlas itu apa sih? Pertama, yang nyuruh siapa? Allah. Kita bekerja untuk siapa? Minta bayarannya kepada siapa? Itu sudah ikhlas. Dan upah gaji yang kita terima berapapun, yang penting kita profesional dan hati kita mengatakan semua kulakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ikhlas kok. Jadi sekalipun kita tidak minta imbalan, tapi kalau kerja kitanya tidak profesional, ya tidak masuk dalam ikhlas. Boro-boro dibayar, didumbang begontung. Masang tembok miring, dibayar beli. Beli ditampok begontung mungkin. Itu. Jadi artinya kita kembali bahwa keikhlasan sendiri itu menjadi standar awal seseorang berbuat ibtigha mardatillah, hanya mencari ridha Allah. Tetapi begini, orang itu ikhlas, nggak ada SPP-nya. Bengen mah nganggo lampu, lengane tuku dewek, usadek ya. Ning umah dewek, langkah bayarannya ya Allah hebat, jempol loro hebat, ikhlas. Tetapi perlu diketahui bahwa langkah awal kita berbuat sudah yakin ikhlas, belum tentu di akhir perjalanan ikhlas kita masih utuh. Banyak sekali di awalnya kita ikhlas, di tengah perjalanan keikhlasan kita dirampok oleh setan. Percaya nggak? Makanya kalau ikhlas dikawal sampai akhir, belum tentu utuh loh. Jadi kayak sing kali wulu ngirim pasir cadang pinggan, ya anak bolongan sebenarnya nih bakeke. Sehingga metu patang kubik tekan cadang pinggan mesti kubik nih. Untuk dalam sih. Nah itu tadi orang ikhlas ngajar Al-Quran tanpa bayaran, semua biaya sendiri. Tapi suwe-suwe ternyata takdirnya nih ngajinya kan teka siji, maju depan 5 menit wes terus maju. Satu ketika anak bocah siji suwe bisa beli metu-metu, wah ya metu bocah ayu pisan, masya Allah delok gini lumayanan santrinya ayu ngajinya suwe bagi sing desa 5 menit baik kan. Wes, kin anaman nih santri kula, ulang puasa, kula gelpen gawe kacang gawil kasih di pelosotik udah tekan. Kau santri kula tuku kacang, jadi barang, ini uangnya, ini buat kopayunya, ini buat beli takjilan, kamu oh nggak usah Pak Kiai, ini nggak mau, mangkat dewek biaya dewek, kacangnya bagus, susunya jejeg, hebat bikin gak? Hebat, takjil sama Kiai khidmah, saya sanjung, ini santri paling hebat, di pedut beli gelem. Tapi minggu maninya takon Pak Kiai ya tuku kacang mana beli, kita kan mikiran apa, anu bocah jalan di kampung tuku kacang gitu. Penasaran tuku dewek, ternyata bocah ayu mandi. Jadi harus kita kawal ya.
Jangan take for granted itu. Nah, ibu siapa namanya? Siti Fatimah, ibu ada Siti Fatimah. Sebelum ada Android, sebelum ada YouTube, sebelum ada WA, sebelum ada Facebook, otak kita sudah biasa berselancar sejak zaman dahulu kala kok. Ya, dosa-dosa semacam itu bukan sekarang, sejak zaman dahulu kala. Kita punya internet, berselancar ke situs-situs kemana-mana, betul nggak? Otak kita juga sama. Apa dikiranya kita di dalam kamar otak kita tidak berselancar? Dah, mana? Android mana? Internetnya tak buka, tak pajak history, tak ketangguhan kabel. Ayo, mentikin dia lagunya. Ketangguhan kabel, tak baca kabel kita makin ke. Nah, otak kita pun juga nanti di akhirat dibuka historinya oleh Allah. Plak, katon kabel melayani menti orang. Oh, bini Senin tanggal semuanya ngayali bini tangga. Ketangguhan aja. Bengikinya pikirannya lagi pribadi nipu uang, katon kabel ini. Ya, ada histori dalam rekaman kita. Percayalah, semuanya direkam. Oh, dosa semacam itu bukan setelah ada Android, sejak zaman dahulu kala. Makanya berhati-hatilah. Kalau saya tidak menganjurkan jangan bermain Android, berselancar, berkomunikasi dengan orang-orang, tapi juga otak kita juga tolong dikawal. Jangan biarkan dia berselancar ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya direkam. Bahkan yang namanya dosa adalah dosa hati, bukan dosa tangan, bukan dosa mulut. Karena mulut kita, tangan kita, kaki kita adalah serdadu. Komandannya yang berikan instruksi namanya hati. Makanya idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Makanya Android kita, otak kita lebih canggih dari Android yang Ibu Fatimah miliki. Ini ya. Kan itu tuh bukan request dari jamaah yang banyak. Dan frekuensinya tuh lebih banyak tahun-tahun yang setelah tumbuhnya Android. Iya, tapi Allah sudah bikin Android dalam otak kita sendiri. Kita bisa berkomunikasi. Ini kita sebelum ada internet, manusia pada kelas tertentu itu sudah bisa berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa. Ya, sudah memakai gelombang lebih dari elektromagnetiknya. Ya. Kalau elektromagnetik itu kan yang membawa muatan itu kan namanya foton namanya. Ya, foton itu partikel elementer yang tidak bermassa. Dan ketika dalam ruangan kedap, foton itu berputarnya seperti kecepatan cahaya. Jadi foton itu membawa muatan, mengangkut gelombang ke dalam diri kita. Itu manusia lebih dari itu. Ya, dengan tidak menggunakan bahasa. Kita cerita. Ada di situ perguruan, ada murid baru datang, minta jadi murid, diterima, lalu dia sembahyang berjamaah, lalu duduk ngeriung, pegang tasbih, berhari-hari. Ini santri baru nanya, pakai ngajinya kapan? Yang tiap hari ngaji, bisa ngaji kok. Ngaji apa? Kita semua nggak ada yang bicara, diam semuanya. Yaitu kita ngaji. Ngaji apa? Ngaji balaghah. Terus tadi duhur ngaji apa? Balaghah. Bab apa saya terangkan? Bab isti'arah. Terus ada yang nanya nggak? Ada nanya. Apa bedanya isti'arah dengan tasbih? Nggak kau ngomong, nggak kau jawab. Pemenkabit. Ternyata begini caranya. Iya. Ini perguruan ini kelasnya dalam berkomunikasi sudah tidak menggunakan bahasa lagi. Paham dikit ya? Iya, dan ini kita lebih canggih dari internet. Kalau kita membuka situs baru di kelas enggak? Bukan YouTube ya?
otak kita nggak usah di close, dibuka bareng-bareng dari kecil sampai sekarang terbuka semuanya. Bisa enggak? Jadi artinya bukan menjawab dosa atau tidak, bahwa orang yang bermain Instagram, bermain YouTube dan segala macam itu sama. Sebelum alat-alat canggih itu ada, kita sudah biasa melakukan dosa-dosa seperti itu. Sekarang dosa enggak kalau saya ngayali istri tetangga? Dosa. Dosa apa? Ya dosa hati. Dosa itu dosa hati. Makanya ini pertanyaan sangat jitu sekali, bahwa ternyata kita ini menghitung dosa physically. Nampak wong ora, ya terus apa nyerawat wong, nyopet, prangsane, ternyata dosa-dosa hati tidak pernah kita hitung. Terakhir saya ingin menyampaikan, kalau kita belajar fikih, secara fikih nih, Ibu Fatimah bikin warung, tetangga buka warung lagi, tak takoni mangkal beli bu, wes ternyata sewisa sulan rong bulan langganan yang ngali kabening tangga kelenger beli, buka warung tinggi mangkal, begitu beli payu kelenger. Namanya apa tuh? Hasud. Orang hasud itu adalah orang yang komplain kepada Allah, tidak menerimakan pembagian dari Allah. Kenapa? Karena oleh kita beli. Berarti untuk itulah Allah turunkan ayat khusus, kita minta berlindung pada Allah dari hasud itu. Makanya wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa kita minta berlindung? Karena hasud yang ada dalam diri kita ini sama kita berselancar menjelajah warung tangga yang laris, ya. Ini kan membuat kita marah. Itu membawa virus, banyak membawa trojan dalam diri kita ini sendiri. Kalau sudah kebanyakan virus, lama-lama ngehang tuh bufferingnya diterakat-terakat, war, boleh dibuka datanya kok hilang kabel ini, error, kebanyakan virus. Jadi hasud itu nggak ada masalah. Saya menduga semua orang punya hasud, tapi hasudnya tidur. Yang mulai berbahaya ketika hasud itu bereaksi. Makanya wa min syarri hasidin idza hasad, ngamuk keswaya-waya. Nah, apa yang kita rasakan ketika banyak virus masuk? Makanya juga kita berlindung minta kepada Allah, ya, wa min syarrin nafasati fil uqadi, dari kejahatan-kejahatan virus-virus yang menyemburkan toksin fil uqadi di persendian kita ini, pada ngilu kabeh ini, ya. Nafasatu nyembur, bakal meniup, bakal nyembur. Nafasati fil uqadi, pulangnya orang kalau demam, kalau malam tambah nemen beli, tambah nemen, bakawan mari, bakal bengi ngedek-ngedek. Makanya wa min syarri ghasiqin idza waqab, karena virus-virus yang ada dalam tubuh kita itu akan bereaksi karena mendapat umpan inang dari energi gelap itu. Itulah persoalannya. Jadi kita juga bukan membersihkan tangan dan kaki berwudu, tapi juga membersihkan virus-virus yang ada dalam diri kita ini. Nah, antivirusnya apa? Ada antivirusnya dong. Apa namanya antivirus itu? Samadaf. Nah iya, kita pasang samadafnya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, banyak berjamiahan, banyak mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang soleh. Itulah antivirusnya. Amin. Itu aja kira-kira pendapatnya. Nggih, lupa ngapura. Nggih, wis kon itu ngawusraken kah? Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.